Pernahkah kita mungkin berjalan-jalan ke suatu tempat wisata yang berhubungan dengan alam? Contoh itu Samoa Sirmahita, Manang Artu Bobahan. Sahalina yang saya pahami, horas mari kita saluhuna. Amanginang dan saudara-saudari PND semuanya, firman Tuhan hari ini bertemakan yaitu pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Temanya adalah pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Bahasa kerennya dikatakan, kalau anak muda dikatakan providence of God. Gitu. Jadi di ayat ini, pemazmur ini, Raja Daud memazmurkan bahwasannya dia mengingat, dia merasakan pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia merasakan bagaimana Allah selalu menjaganya. Walaupun kita tahu bagaimana Raja Daud dan kita tahu bagaimana sifat Raja Daud, dan ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan Raja Daud. Tetapi apa? Raja Daud tetap merasakan pengampunan daripada Allah. Amanginang di ayat Mazmur 65 ayat 9 ini sangat jelas disampaikan di sini adalah bentuk puji-pujian dari Raja Daud, bentuk ucapan syukur Raja Daud atas yang dia tahu tentang Allah. Dan dia juga menggambarkan kedahsyatan Allah di ayat-ayatnya. Memang ini suatu lagu pujian yang disampaikan Raja Daud ini. Jadi mari kita lihat apa yang hendak disampaikan Raja Daud kepada kita pada saat ini. Naparjolo atau yang pertama dikatakan adalah Allah yang memerhatikan umat pilihannya. Allah yang memerhatikan umat pilihannya. Raja Daud memahami kehidupannya dan dia tahu bagaimana Allah memelihara dan memperhatikan dirinya. Di ayat 3 dikatakan, engkau yang mendengarkan doa. Ternyata dalam ayat ini disampaikan bahwasanya Allah itu mendengarkan segala keluh kesah, dan Allah memperhatikan umat pilihannya. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mungkin berjalan-jalan ke suatu tempat wisata yang berhubungan dengan alam? Contoh itu Samoa Sirmahita, Manang Artu Bobahan. Mungkin di Sanggurang tapi bagaimana Allah membentuk sebegitu indahnya alam itu. Allah memelihara alam itu. Mungkin zaman sekarang ngehurak kita menikmati Allah, lebih banyaknya kita memfoto daripada menikmati karya Allah melalui alam-alam sekitar. Jadi kita kadang lupa karena kita tidak memerhatikan bagaimana Allah menghiasi segala ciptaannya ini. Bagaimana Allah memperhatikan dunia ini. Yang kedua, Amanginang, dikatakan di sini adalah Allah sumber kebahagiaan, dan keselamatan dan kebahagiaan ditemukan di hadapan Allah. Di Jolo ini Bata, di hadapan Allah ditemukan kebahagiaan dan keselamatan. Itu jelas tertulis di ayat yang kelima. Dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Ternyata selama ini kita sering sekali mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Sering sekali kita manusia mencoba mencari-cari keselamatan di tempat-tempat yang kita tahu bahkan tidak ada keselamatan di sana. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan hari ini?
Yang hendak Tuhan pernah katakan bahwasannya di depan Allah lah, di hadapan Allah lah kita menemukan kebahagiaan dan keselamatan. Amang Tinang, jadi setelah kita tahu bagaimana pemeliharaan Allah itu, apa yang menjadi respon kita sebagai umat? Ahadul nagabe respon kita sebagai umat yang telah dipilih Allah. Yang pertama dikatakan di sana ucapan syukur. Ini yang menjadi respon pertama kita saat kita menyadari pemeliharaan Allah. Kehidupan kita ini kan terkadang kenapa kita tidak bisa mensyukuri? Karena memang kita tidak merasa puas. Kita selalu menakar berkat dari Tuhan atau berkat pemeliharaan Tuhan itu berupa dengan materi. Selalu materi yang kita menjadi tolak ukur kita manusia dalam mengatakan itu orang dipelihara oleh Allah atau tidak. Ternyata itu salah, kesalahan besar. Kita bisa bangun dan sampai di gereja ini pun pada hari ini kita bisa tumbuh, kita bisa memberi makan kepada anak-anak kita bisa menjaga mereka. Anak-anak memiliki orang tua itu adalah hal atau itu adalah pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu manusia tidak sadar apa yang Allah lakukan dalam kehidupannya, sehingga manusia lupa akan bersyukur kepada Allah. Manusia menganggap dirinya yang punya segala hal. Manusia berpikir bahwasanya segala apa yang didapatnya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Dia lupa bahwasannya itu adalah merupakan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah, amanginan, itu sudah terjadi mulai sejak kita belum lahir sekalipun. Allah sudah menentukan isadonagami natorasta. Allah sudah menentukan bagaimana kehidupan kita. Allah sudah menentukan bagaimana kita harus berjalan. Tetapi apa? Kita senantiasa melupakan siapa yang memelihara kehidupan kita. Itulah yang menjadi penyakit manusia di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Yang kedua, kita sebagai umat yang sudah dipelihara oleh Allah, kita memiliki sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab untuk menaati yang memelihara kita. Sebagai contoh seperti anak kepada orang tua. Anak mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi orang tuanya. Dan orang tua mempunyai tanggung jawab juga untuk memelihara anaknya. Jadi rukun timbal balik. Jadi bukan hanya tugas si pemelihara saja, tetapi yang dipelihara ini juga memiliki sebuah tanggung jawab. Harus kita sebagai yang dipelihara Allah, otomatis kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh yang memelihara kita. Karena kalau kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang pemelihara kita sampaikan, kita akan binasa, ikon habis. Jadi inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Kalau di firman ini Raja Daud bisa menyampaikan bagaimana pujiannya atau rasa syukurnya kepada Allah, menurut dengan pemeliharaan yang sudah dirasakan. Bagaimana dengan kita? Sudah bagaimana dengan kita? Apakah sudah kita rasakan bagaimana pemeliharaan Allah itu, atau kita pura-pura tidak tahu bahwa Allah telah memelihara kita selama ini? Bukankah itu menjadi kehidupan kita sekarang? Kita pura-pura tidak tahu bahwasannya semua ini adalah berkat daripada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita menyombongkan apa yang ada dalam hidup kita. Kita menjadi lupa bagaimana mengucap syukur atas apa yang Allah berikan. Jadi Amanginan dan saudara-saudara sekalian, jadilah seseorang yang selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena itu yang hendak diajarkan oleh pemazmur di sini. Dia ingin mengajarkan supaya kita menjadi sebagai seorang yang terpelihara, sebagai seorang yang dirawat oleh Allah. Kalau kita perhatikan, memang ada lagu juga yang mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bahkan burung-burung di udara pun Tuhan beri makan tanpa bekerja. Ini yang harus kita sadari ini. Hal-hal kecil ini juga Allah perhatikan. Apalagi kita
sebagai umat yang telah dipilih Allah. Melalui dipilih di batang kita sebagai umatnya, marilah bertindak sebagai umat yang memuliakan nama Tuhan. Ulang melupa kita sama siapa yang pencipta kita dan siapa yang memelihara kita. Mulu dipelihara di batang kita sadari atau Allah memelihara kita dari masa lalu, Allah juga akan memelihara kita masa ini dan masa yang akan datang. Pemeliharaan Allah itu tidak berhenti sampai sekarang saja, tetapi akan terus berjalan dan terus sampai kepada kita nanti bersatu dengannya. Jadi yang Allah memang disebutkannya bagaimana kuasa dan dahsyatnya Allah melalui ayat-ayat ini. Daud menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni dosa, Allah yang menghapuskan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan saat pelanggaran itu melebihi kekuatan kita. Jadi bukan karena dosa kita, jadi Allah itu terhalang memberikan berkatnya. Anggo berkatnya dibatai lalu demi kita. Saha itu Pak Penonton. Jadi sama seperti yang dinyanyikan oleh BNB tadi, dada nang kurang bobo di Batam. Mambai wanita asa sonang asa demi. Tetapi apakah kita menerima pemeliharaan dari Allah itu? Tajam do pemeliharaan siang dibatai manandau. Inilah yang hendak kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi umat yang senantiasa bertanggung jawab dan mengucap syukur terhadap siapa yang memelihara kita? Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Kita bernyanyi